Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia, NIM B11 2019 05986. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai productivity, forecasting, dan location pada UMKM, khususnya minuman segar Milk and Coffee di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Untuk profil UMKM, yang pertama, nama UMKM yang saya teliti yakni Segara Milk and Coffee yang beralamat di Jalan Tlogowungu, Gunung Rowo, Desa Telogarjo, RT 5 RW 4, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Nah, untuk UMKM ini berdiri pada tahun 2021, tepatnya pada bulan Februari kemarin. Untuk bidang usaha yakni minuman kekinian dengan jumlah karyawan 1 orang. Yang pertama, saya akan menjelaskan productivity. Nah, di productivity ini saya menggunakan 2 metode. Yang pertama metode single factor, yang kedua metode multifaktor. Nah, untuk metode single factor ini, faktor yang saya ambil yakni tenaga kerja. Nah, di sini untuk outputnya sebesar 6.750 gelas ini, yaitu penjualan selama 1 bulan. Kemudian untuk tenaga kerja mendapatkan hasil 1.638.000, yakni perkalian antara jam kerja selama 1 minggu kan 234 jam, kemudian dikalikan 7.000 sebagai upah per jamnya. Kemudian mendapat agregat input sebesar 0,004121. Untuk selanjutnya menggunakan metode multifaktor. Untuk metode multifaktor, faktornya ada banyak sekali, mulai dari tenaga kerja sampai dengan plastik peras gelas. Yang pertama, output yang dihasilkan selama 1 bulan yakni sebesar 6.750. Kemudian untuk tenaga kerjanya sendiri sebesar 1.638.000 didapat dari perkalian 234 jam kali 7.000. Kemudian untuk listrik 100.000 ini didapat dari 1 kali 100.000. Kemudian untuk sewa tempat sendiri 1 bulan sebesar Rp400.000. Kemudian untuk air mineral galon sebesar Rp225.000 ini berasal dari perkalian 45 galon dikalikan Rp5.000. Kemudian untuk gas LPG 3 kilo 34.000 ini berasal dari perkalian 2 gas kali 17.000. Setelah itu ada gula 2.340.000 ini perkalian antara 180 kg gula pasir dikalikan 13.000. Kemudian ada serbuk minuman sebesar Rp3.069.000 berasal dari 31 pak ini. Kebutuhan selama 1 bulan dikalikan per paknya 99.000. Ada juga susu kental manis sebesar 2.520 ini berasal dari 240 kaleng dikalikan harga per kaleng Rp10.500. Kemudian ada es batu sebesar Rp2.100.000 ini berasal dari kebutuhan es batu selama 1 bulan 210 karung dikalikan Rp10.000. Kemudian untuk gelas plastik atau packagingnya sendiri sebesar Rp5.400.000 berasal dari 6.750 dikalikan Rp800. Kemudian ada juga sedotan plastik sebesar Rp499.500 perkalian antara 6.750 sedotan kali Rp74. Kemudian ada kantong plastik sebesar Rp420.000 dari 60 pak per bulan dikalikan Rp7.000. Kemudian ada juga plastik peras gelas Rp80.000 itu perkalian dari 2 roll ini dikalikan Rp40.000.
Nah, kemudian setelah kita menjumlahkan faktor-faktor mulai dari tenaga kerja sampai dengan plastik press, mendapatkan hasil sebesar Rp18.825.500. Jadi, produktivitas multifaktornya mendapatkan hasil 0,00359 untuk multifaktor, kemudian yang single faktor tadi sebesar 0,04121. Jadi dapat disimpulkan bahwa produktivitas single faktor maupun multifaktor ini hasilnya kan masih di bawah angka 1. Jadi belum bisa dikatakan produktif. Selanjutnya ini ada kesimpulannya yang seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa hasil produktivitasnya masih di bawah angka 1, jadi belum bisa dikatakan produktif. Bahkan dua angka tersebut ini masih belum mendekati angka 1. Selanjutnya ada juga untuk saran productivity. Untuk meningkatkan produktivitas dari Segara Milk and Coffee ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dapat mengembangkan inovasi minuman baru sehingga lebih menarik pelanggan atau konsumen. Yang kedua, dapat menambah jam kerja pada karyawannya. Kemudian bisa juga mencari bahan baku yang lebih murah tetapi juga berkualitas. Menambah jam operasional, kemudian bisa membuat strategi promosi supaya pelanggan itu tertarik untuk membeli produk dari Segara Milk and Coffee. Dan yang tidak kalah penting juga harus bisa melayani pelanggan seramah mungkin supaya pelanggan tersebut terkesan dan melakukan repeat order. Nah, untuk yang kedua ini ada forecasting atau peramalan penjualan. Jadi untuk forecasting ini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai analisis metode naif secara manual dan juga analisis menggunakan software POM. Nah, untuk yang manual yang pertama ini ada data penjualan mulai dari bulan Maret, April, Mei, dan nanti kita akan menghitung berapa sih peramalan penjualan untuk bulan Juni sendiri. Nah, yang pertama untuk peramalan di bulan April itu bisa mendapatkan hasil 5.103 ini berasal dari data penjualan di bulan Maret. Kemudian yang bulan Mei mendapatkan hasil 6.750 ini didapat dari penjualan di bulan April. Kemudian untuk meramalkan penjualan yang mungkin terjadi di bulan Juni, kita dapat mengambil data penjualan dari bulan Mei. Nah, kemudian untuk analisis menggunakan software POM, kita bisa menginput penjualan dari bulan Maret, April, dan Mei. Kemudian setelah itu kita akan mengetahui berapa sih peramalan penjualan yang akan terjadi di bulan Juni. Nah, di sini sudah tertera bahwa next period untuk forecasting sebesar 7.048 gelas. Jadi baik menggunakan cara manual maupun menggunakan software POM hasilnya tetap sama. Yang kedua ini analisis forecasting menggunakan metode moving average dengan pendekatan 2 bulanan. Ini yang tampil di atas ini cara menghitung secara manual, dan yang di bawah ini ada juga perhitungan yang menggunakan software POM. Yang pertama yang secara manual kita sudah mengetahui bahwa penjualan di bulan Maret, April, dan Mei. Kemudian untuk menghitung peramalan di bulan Mei sendiri, kita bisa menjumlahkan data penjualan 2 bulan sebelum bulan Mei, yakni bulan Maret dan April. Datanya dijumlahkan 5.103 ditambah 6.750, kemudian dibagi 2 mendapatkan hasil 5.926,5. Kemudian kita menghitung untuk peramalan di bulan Juni, karena bulan Juni ini belum terjadi penjualan, maka kita meramalkan penjualan yang mungkin terjadi di bulan Juni. Nah, untuk bulan Juni sendiri kita
menjumlahkan data penjualan pada bulan April dan Mei, kemudian dibagi 2. Nah, mendapatkan hasil 6.899. Setelah itu kita menghitung deviasi. Deviasi ini yakni selisih penjualan antara penjualan dan peramalan. Nah, penjualan di bulan Mei kan 7.048, kemudian untuk peramalannya 5.926,5. Maka penjualan dikurangi peramalan mendapatkan hasil 1.121,5. Jadi sigma deviasinya sama karena di sini datanya cuma 1. Terus kemudian yang untuk perhitungan menggunakan software POM ini juga mendapatkan hasil yang sama setelah kita menginput data penjualan mulai bulan Maret, April, dan Mei, kemudian memilih metode yang bagian sini dipilih moving average, kemudian kita solve dan akan mendapatkan hasil untuk peramalan penjualan di bulan Mei yakni sebesar 6.899. Jadi baik menggunakan software POM maupun menggunakan perhitungan secara manual hasilnya tetap sama. Dari perhitungan menggunakan 2 metode tadi yaitu metode naif dan metode moving average, kita dapat simpulkan bahwa peramalan penjualan Segara Milk and Coffee dengan metode naif untuk bulan Juni sebesar 7.048, sementara menggunakan metode moving average dengan pendekatan 2 bulanan mendapatkan hasil sebesar 6.899 gelas. Maka dapat diartikan bahwa penjualan tersebut di bulan berikutnya akan mengalami penurunan. Tetapi peramalan ini bisa dikatakan meningkat karena di bulan Mei kemarin kan bulan Ramadan dan juga bulan Lebaran, di mana bulan itu penjualan mengalami peningkatan karena banyaknya pelanggan yang datang dari luar kota. Maka dari hasil peramalan di bulan berikutnya sebesar 6.899 itu lebih meningkat dari bulan Mei yang notabene-nya bukan bulan Lebaran. Untuk saran sendiri untuk forecastingnya, yakni untuk meningkatkan jumlah penjualan di bulan berikutnya dapat melakukan beberapa cara, misalnya melalui promosi, melalui media sosial, atau bergabung dan melayani penjualan melalui GoFood ataupun GrabFood, serta mengadakan promo-promo yang ada di aplikasi tersebut. Jadi dengan ini penjualan dapat menjangkau lebih luas lagi, tidak hanya di wilayah Telogong saja, bahkan bisa mencapai di desa-desa sekitar, bahkan kecamatan-kecamatan di sekitarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang location. Nah, untuk location ini terdapat biaya variabel dan juga terdapat biaya tetap. Nah, untuk biaya tetapnya ini, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya tetap itu ada sewa tempat, gaji karyawan, pembelian serbuk minuman, listrik, terus pembelian gelas plastik, sedotan, kantong plastik, kemudian plastik pres gelas. Sementara untuk biaya variabel sendiri itu faktornya ada gas LPG 3 kilo, susu kental manis, kemudian ada air mineral galon, ada juga gula pasir dan es batu. Untuk location ini kami memilih 3 lokasi. Yang pertama ada di Kecamatan Gembong, kedua Kecamatan Wedari Jaksa, dan yang ketiga Kecamatan Magorjo. Untuk Kecamatan Gembong sendiri biaya tetapnya sebesar Rp16.128.500, kemudian biaya variabelnya Rp10.079.000. Di Kecamatan Wedari Jaksa biaya tetapnya sebesar Rp21.128.500, kemudian untuk biaya variabelnya Rp7.806.000. Selanjutnya untuk lokasi di Kecamatan Magorjo sebesar Rp26.128.000
Rp5.500 dengan biaya variabel Rp5.115.000. Nah, untuk jumlah produk yang dijual selama 1 bulan yakni 6.750 dengan harga jual produk sebesar Rp5.000. Nah, jadi untuk selanjutnya kita masuk ke aplikasi software POM. Nah, untuk fixed cost atau biaya tetap dari Kecamatan Gembong 16.128.500, kemudian Wadari Jaksa Rp21.128.500, kemudian ada juga di Kecamatan Magorjo Rp26.128.500. Untuk biaya tetapnya ada di Kecamatan Gembong sebesar Rp10.079.000, Wadari Jaksa Rp7.806.000, kemudian Magorjo Rp5.115.000. Kemudian untuk volume analisis ini penjualannya selama sebulan 6.750. Kemudian ada total fixed cost itu sebesar Rp16.128.500. Kemudian di Wadari Jaksa Rp21.128.500. Kemudian di Magorjo Rp26.128.500. Untuk total variable cost revenue sebesar Rp63.250.000. Kemudian ada juga Rp52.690.500. Kemudian ada Rp34.526.250. Untuk total costnya sendiri sebesar Rp68.049.380. Kemudian ada juga Rp52.711.630.000. Ada juga Rp34.552.380.000. Selanjutnya ada juga grafik dari location. Nah, untuk grafiknya sendiri akan saya jelaskan mengenai lokasi mana yang tepat. Yang pertama ini jika jumlah produksi yang diinginkan kurang dari 1,85, maka lokasi yang cocok itu berada di Kecamatan Gembong. Namun jika jumlah produksi yang diinginkan sebesar 2,01, maka lokasi yang cocok yakni antara Kecamatan Gembong dan Kecamatan Magorjo. Sementara jika produksi yang diinginkan lebih dari 2,19, maka lokasi yang paling tepat berada di Kecamatan Magorjo. Untuk selanjutnya ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya seperti tadi yang saya jelaskan. Untuk sarannya sendiri bahwa untuk mencari lokasi yang tepat untuk mendirikan cabang baru Segara Milk and Coffee perlu dipertimbangkan secara matang. Agar usaha berjalan dengan lancar, maka harus memilih lokasi yang tepat agar output yang diinginkan juga sesuai dengan harapan. Seperti melihat apakah lokasi tersebut itu strategis, mudah diakses melalui kendaraan, apakah lokasi tersebut itu dekat dengan pusat keramaian seperti pasar, apakah lokasi tersebut dekat dengan sekolah ataupun lingkungan kampus. Ini ada foto dokumentasi pada saat saya melakukan wawancara dengan dengan karyawan Segara Milk and Coffee. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.